Dengan memperhatikan kondisi saat ini, di mana penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali, maka perlu saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Namun, untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker. Bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia, atau memiliki penyakit komorbid, maka saya tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas. Demikian juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek, maka tetap harus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas. Yang kedua, bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap, maka sudah tidak perlu lagi untuk melakukan tes swab PCR maupun antigen. Saudara-saudara terkasih, hari ini kita kembali bersekutu bersama untuk mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah bersama-sama keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Dan kiranya ibadah ini berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi kita dan sesama. Di minggu ke-7 sesudah Pentakosta, kita akan beribadah kepada Tuhan bersama dengan keluarga. Jemaat, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 5, baitnya yang pertama dan yang ke-6. Tuhan Allah namamu. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari kita berdoa.
Kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa, pencipta langit dan bumi. Tak terhitung banyaknya berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia melawat kami. Sekalipun seringkali kami tidak setia, bahkan juga mengecewakan hati-Mu. Ampunilah dan baharuilah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami pun di dalam hidup ini dapat senantiasa meneladani-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami akan bersekutu dan di dalamnya kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu, serta memuji-muji nama-Mu yang agung itu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita akan membaca Mazmur dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-62, ayatnya yang ke-6 hingga yang ke-9. Kita akan membacanya secara silih berganti sebagaimana kita membaca kitab Mazmur. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Jemaat dipersilakan duduk. Kita naikkan pujian dari Gita Bakti 61, baitnya yang pertama dan yang keempat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan bacaan kita pada malam hari ini yang terambil dari Roma 13 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7. Jika kita sudah menemukan ayat bacaan kita pada malam hari ini, biarlah Alkitab kita tetap terbuka. Kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa, kalau pada malam hari ini kami boleh ambil bagian untuk mengikuti ibadah keluarga melalui siaran YouTube pada malam hari ini. Dan kami mengucap syukur, di dalamnya kami akan membaca sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami umat-Mu adalah umat yang lemah, karena itu kami mohon kiranya Tuhan memberi kami kepekaan untuk mendengar suara Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan, agar kami boleh mengerti kehendak Bapa di dalam firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Bapa, kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu yang Kau utus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga melengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu,
agar boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami naikkan doa kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Roma 13 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-7, yang menyatakan, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan malam hari ini diberi tema oleh Majelis Sinode, penuhilah kewajibanmu. Sedangkan perikop bacaan kita pada malam hari ini yang terambil dari Roma 13, itu perikopnya oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Kepatuhan kepada Pemerintah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus di Korintus pada tahun 58 Masehi dan ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma yang berisikan nasihat agar jemaat patuh kepada pemerintah. Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Roma agar jemaat di Roma patuh kepada pemerintah. Yang menjadi pertanyaan ialah, mengapa jemaat harus patuh kepada pemerintah? Apa alasannya? Untuk mengetahui alasan kenapa jemaat harus patuh kepada pemerintah, kita bisa baca di Roma 13 ayatnya yang ke-1b. Yang 1b. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Itu alasan pertama. Ternyata karena pemerintah itu berasal dari Allah. Alasan yang kedua, kenapa jemaat Roma harus patuh kepada pemerintah? Di ayat yang ke-1c, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Alasan kedua, pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Untuk alasan yang ketiga, kita bisa lihat di ayatnya yang keempat. Ayatnya yang ke-4c. Pemerintah adalah hamba Allah. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi pemerintah adalah hamba Allah. Itu alasan yang ketiga, kenapa jemaat di Roma pada saat itu Rasul Paulus menasihatkan untuk patuh kepada pemerintah. Yang pertama, pemerintah berasal dari Allah. Yang kedua, pemerintah ditetapkan oleh Allah. Yang ketiga, pemerintah adalah hamba Allah. Dan alasan yang keempat, yang terakhir, di ayat bacaan kita pada malam hari ini, yang ke-6, ayatnya yang ke-6c, adalah karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menasihatkan jemaat Roma
untuk patuh kepada pemerintah ada 4 alasan. Yang pertama, pemerintah berasal dari Allah, pemerintah ditetapkan oleh Allah, pemerintah hamba-hamba Allah, dan pemerintah adalah pelayan-pelayan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita malam hari ini dapat kita refleksikan dalam kehidupan kita hari lepas hari sebagai orang Kristen yang adalah warga gereja sekaligus juga adalah warga negara. Tentu sebagai warga gereja sekaligus warga negara, kita sebagai anak-anak Allah mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sebagai warga gereja, tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut saya yang pertama adalah beribadah. Sebagai warga gereja kita patut harus beribadah. Kita mempunyai kewajiban untuk mengikuti ibadah-ibadah yang diadakan di dalam persekutuan berjemaat kita. Yang kedua, menurut saya kewajiban sebagai warga gereja, kita harus saling mendoakan, mendukung pelayanan yang ada, agar pelayanan yang ada di dalam persekutuan kita sebagai warga gereja boleh berjalan. Kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai warga negara juga kita mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Tugas dan tanggung jawab yang harus dipenuhi sebagai warga negara, kita bisa lihat juga di perikop bacaan kita pada malam hari ini yang terambil dari Roma 13. Yang pertama, tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara, di ayatnya yang ayat yang pertama, Roma 13 pasal yang pertama. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita harus taat, patuh, dan takluk sesuai dengan bunyi firman Tuhan. Yang kedua, kita lihat di ayatnya yang ke-7. Pasal 13 ayatnya yang ke-7. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Jadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik, yaitu yang kedua membayar pajak. Dan kita juga harus saling menghormati. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai warga negara, kita harus mempunyai rasa taat, patuh terhadap peraturan-peraturan pemerintah yang ada dalam kita menjalani kehidupan sebagai bagian dari satu bangsa, yaitu bangsa kita, bangsa Indonesia. Yang kedua, kita harus patuh untuk membayar pajak. Kita juga harus mempunyai kehidupan yang saling menghormati satu dengan yang lain, dengan orang-orang di sekeliling kita. Walaupun secara prinsip mungkin kita mempunyai perbedaan-perbedaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan firman Tuhan malam hari ini, kita mau diajarkan oleh Rasul Paulus juga bahwa kita harus dapat membedakan antara pemerintah dan pejabat pemerintah. Jika dalam kehidupan hari lepas hari, mungkin kita sering melihat ketidakadilan di dalam menjalankan pemerintahan di sekitar kita. Jadi kita harus bisa membedakan. Sebenarnya yang baik itu lembaga pemerintah itu baik, yang tidak baik adalah oknum-oknum yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Sehingga kita tidak bisa ketika kita dalam kehidupan
bernegara, kita tidak bisa menghakimi pemerintahan kita itu tidak baik, karena pada dasarnya pemerintah itu baik. Yang tidak baik adalah oknum-oknum yang ada di dalamnya, oknum-oknum yang merusak nama pemerintahan itu sendiri. Begitupun ketika kita dalam kehidupan bergereja, gerejanya baik. Yang tidak baik itu orang-orang yang merusak di dalam kehidupan bergereja, berjemaat. Jadi kita tidak bisa mengatakan kalau gereja ini baik, gereja itu tidak baik. Karena apa yang ada, apa yang Tuhan perbuat itu semuanya baik. Tetapi kadangkala dalam kehidupan hari lepas hari ada orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sehingga merusak apa yang baik itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita sama-sama diingatkan oleh firman Tuhan. Kita diutus Tuhan untuk menjadi terang dan garam. Bukan berarti ketika kehidupan bergereja kita baik, lalu kehidupan kita dengan orang-orang di sekitar, kehidupan kita sebagai warga negara tidak baik. Tapi Tuhan mau agar kita menjadi terang dan garam di tengah-tengah kehidupan kita hari lepas hari. Walaupun di tengah-tengah kehidupan kita sebagai warga negara, kita umat Tuhan adalah umat-umat minoritas yang jumlahnya sedikit. Tapi Tuhan mau yang sedikit ini yang memberi cahaya di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita untuk kita bisa menaati, untuk kita bisa memenuhi kewajiban kita kepada pemerintahan kita, karena pemerintah itu asalnya dari Allah, ditetapkan Allah, dan pelayan-pelayan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari bacaan ini terdapat pelajaran yang sangat penting yang bisa kita ambil, yang bisa menjadi perenungan bagi diri kita masing-masing. Yang pertama, apakah kita sebagai seorang warga gereja sudah memenuhi kewajiban kita? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh Bapak Ibu, saudara masing-masing, dan itu bisa menjadi tolak ukur untuk kehidupan kita selanjutnya agar bisa menjadi baik. Lalu yang selanjutnya, sebagai warga negara, apakah kita sudah memenuhi kewajiban kita? Harapan pada malam hari ini kita diingatkan, jikalau kita belum, maka malam hari ini kita diingatkan kembali agar sebagai warga gereja sekaligus warga negara, kita bisa melakukan kewajiban kita agar kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan kita menjadi semakin lebih baik. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janganlah takut kepada pemerintahan, percayalah kepada pemerintahan yang ada, karena pemerintah yang ada adalah pilihan Allah. Pemerintah yang ada itu dibentuk Allah, dan mereka adalah hamba-hamba Allah. Penuhi kewajiban kita sebagai umat percaya di dalam gereja dan di dalam kehidupan kita hari lepas hari sebagai warga negara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat Gita Bakti 116 bait yang pertama sampai yang kedua. Agar terangnya
masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan bersama malam hari ini. Tuhan, ajarlah kami untuk mendengar suara Tuhan, ajarlah kami untuk peka terhadap suara Tuhan, agar dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan akan menuntun dan menyertai langkah hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, agar kami boleh memiliki kehidupan yang baik sebagai warga negara, dan kami boleh patuh terhadap pemerintah kami yang ada. Kami boleh mendukung setiap program-program pemerintah yang ada, sehingga kehidupan bernegara kami boleh menjadi kehidupan yang damai, tentram, dan kami merasakan sukacita bersama. Terima kasih Bapa. Bapa, pada malam hari ini kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini sedang terbaring sakit di rumah-rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Kami tidak tahu Tuhan sakit penyakit yang mereka gumuli, tapi kami yakin dan percaya Tuhan adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Tuhan akan menyentuh setiap makanan, Tuhan akan memberkati setiap makanan dan minuman, serta obat-obatan dan langkah-langkah medis yang mereka lakukan untuk kesembuhan mereka. Tuhan akan menyertai keluarga yang mendampingi, Tuhan akan memberi kekuatan, sehingga keluarga yang mendampingi boleh selalu melayani saudara-saudara mereka yang sakit dengan sukacita, dan melalui keberadaan mereka, saudara-saudara kami yang menderita sakit penyakit boleh merasakan sukacita dan mendapatkan kesembuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, pada malam hari ini kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini mengikuti ibadah keluarga secara live streaming. Kami tidak tahu keterbatasan mereka untuk mengikuti ibadah di rumah tangga, di rumah-rumah jemaat, tapi kami yakin dan percaya kerinduan mereka untuk tetap selalu beribadah bersama Tuhan terjawab melalui ibadah keluarga secara live streaming pada malam hari ini. Biarlah Tuhan, walaupun mereka terbatas karena keadaan mereka sehingga mereka tidak dapat bergabung dengan jemaat yang lain di dalam ibadah keluarga di rumah-rumah jemaat, tapi kami yakin dan percaya mereka juga mendapatkan berkat Tuhan melalui ibadah peribadahan pada malam hari ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk keterbatasan-keterbatasan yang mereka hadapi, sehingga mereka mungkin masih mempunyai rasa takut untuk berkumpul bersama saudara-saudara seiman karena masih dalam posisi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan mau menjamah mereka, kiranya Tuhan mau menguatkan iman percaya mereka bahwa ketika bersekutu dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan menjaga dan melindungi, sehingga mereka semua akan terhindar dari segala sakit penyakit. Sehingga di minggu-minggu yang akan datang, mereka boleh bergabung bersama-sama saudara seiman mereka untuk beribadah di rumah-rumah ibadah yang ada. Terima kasih Bapa. Ya Bapa, pada malam hari ini kami berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan, jemaat kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang akan menilik mereka satu persatu, biarlah Tuhan yang akan menghampiri mereka satu persatu, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan mendengar seluruh doa pinta mereka, dan Tuhan akan menjawab doa-doa mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Berilah kesabaran, ketaatan, ketenangan ketika saudara-saudara kami menanti jawaban-jawaban yang dari Tuhan, sehingga mereka tidak mudah jatuh di dalam dosa ketika mereka menanti jawaban doa mereka. Terima kasih Bapa. Ya Bapa, pada malam hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan seluruh kehidupan bangsa dan negara kami. Kami mau serahkan orang-orang yang ambil bagian di dalam pemerintahan, mulai dari presiden sampai dengan RT RW di lingkungan sekitar kami. Kami serahkan seluruh kerja layan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, biarlah semuanya dengan penuh rasa takut akan Tuhan, dan biarlah semuanya mereka kerjakan hanya untuk satu tujuan, untuk mensejahterakan bangsa dan negara kami, sehingga bangsa dan negara kami boleh hidup
penuh dengan damai sejahtera Bapa. Terima kasih Bapa, Kamu serahkan seluruh beban kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan, yang mungkin pada saat ini sedang dalam kondisi berduka. Kamu serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan adalah penghibur yang sejati. Tuhan adalah akan memberikan selalu kekuatan kepada mereka, dan Tuhan akan menyertai kehidupan mereka walaupun mereka merasa duka cita karena mereka harus berpisah sementara waktu dengan orang-orang yang mereka kasihi, karena Tuhan memanggil kembali ke rumah Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang hari ini. Ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke depannya ke dalam tangan-Mu. Biarlah apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami pikirkan dan perkatakan, semuanya boleh hanya seturut dengan kehendak Tuhan, dan semuanya boleh hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami naikkan doa kami yang jauh daripada sempurna ini hanya di dalam satu nama, Anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Setiap hari kita dipelihara oleh-Nya. Maka sudah sepatutnya lah jika kita mengaturkan rasa syukur dengan mengumpulkan persembahan kita. Sambil mengingat firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 15 hingga 16 yang mengatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati persembahan yang kita berikan. Jemaat menyanyi Kidung Jemaat 337 bait pertama hingga yang ketiga.
Jemaat kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan, ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta ibadah keluarga Rabu 27 Juli 2022 GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada pertama, presbiter yang bertugas dan pelayan firman. Yang kedua, organis, pemandu lagu, petugas sound system, multimedia yang ikut ambil bagian dalam mendukung ibadah keluarga sehingga dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati karya layan kita semua. Demikian warta ibadah keluarga Rabu 27 Juli 2022. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kiranya Tuhan menolong kami menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Jemaat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.